Saya sudah bekerja keras tapi masih diberikan miskin. Sadar memang Allah menjata kita menjadi orang miskin. Itulah hakikat, sadar, kembalikan ke Allah, itu hakikat. Ma'rifat itu teliti. Ma'rifat bukan non-muslim nggak bisa masuk surga, itu salah ya? sangat mendiskriminasi orang lain, sangat mendoktrin orang lain. Padahal mereka menyembah yang maha kuasa. Dan ayatnya di Quran juga sudah ada. Ayat Bhinneka Tunggal Ika ya ada. Mau membantah apa? Saya bukan orang kejawen, tapi saya membawa Al-Quran ke kefahaman Jawa, bisa diterima oleh orang Jawa. Jujur menjadi orang Jawa, kita bukan orang Arab. Oke. Terus kalau misalnya tujuan beragama itu sama ya, kenapa kemudian Tuhan kok nggak ciptakan satu agama saja ya? Kan sebelum agama Islam, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nggak ada Islam, tapi semua berketuhanan, bukan beragama. Iya. Dan Nabi pun tidak membawa agama, tapi mengajak berketuhanan. Baru sesudah sempurna baru ada Islam. Maksudnya Islam itu, ya saya ulangi lagi, Islam itu hasil terserah Tuhan, terserah Allah. Kalau kita selamat di hadapan Tuhan, berarti otomatis kita Islam. Islam itu artinya selamat. Itu secara otomatis. Jadi Islam hanya diakui agama, tapi tidak mengerti ketuhanannya, ketauhidannya mentah. Ya hanya Allah. Di akhir hayatnya Islam apa kafir. Sekarang setiap orang menghadap ke Yang Maha Kuasa dengan membawa kebenaran dirinya, berarti dia menyembah dirinya sendiri, tidak menyembah Yang Kuasa. Karena di waktu dia menghadap Yang Kuasa, dia mengakui kebenarannya, bukan menghadap Yang Kuasa, tapi menghadap dirinya. Kan logis, sama dengan menyembah dirinya sendiri. Ada yang meyakini kalau sholat yang imami Fatihahnya gak fasih, gak sah. Kalau sholat gak membaca Fatihahnya, gak membaca Bismillah, gak sah. Itu mana ayatnya? Tolong tunjukkan Qurannya. Sholat itu, makanya kita harus membedakan mana sholat, mana amal sholat. Sholat itu menghadap hidup kita 24 jam kita untuk menghadap ke Allah, menghadap ke Yang Maha Kuasa. Itu sholat. Kalau gerakan itu namanya amal sholat. Amal jangan diyakini bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu sholat kita, menghadap kita Yang Kuasa, menyerahkan hidup kita kepada Yang Kuasa, bukan gerakan kita. Jadi jujur, di waktu kita bergerak dalam sholat, hati kita itu menghadap Allah apa? Menghafal gerakan. Saya sesudah berdiri nanti rukuk, sesudah rukuk saya i'tidal, setelah sujud dalam i'tidal membaca ini. Hanya yang diingat itu amal. Amalnya, gerakannya dan bacaannya, tidak mengingat yang dihadapi. Kita harus teliti. Mana amal sholat, mana sholat. Di mana ayat Al-Quran menyebutkan kalau duduk membaca at-tahiyatul, kalau nggak baca harus sujud sahwi? Di mana? Kitab yang dipercaya hanya Al-Quran.
Hadis dibukukan itu setelah beratus tahun baru ada kitab hadis. Dan di situ ada hadasana dari cerita ke cerita apa bisa dijamin asli. Kalau Al-Quran dibukukan, dikitabkan, masih ada sahabat yang banyak sekali hafal Quran dan bertemu langsung ke Kanjeng Nabi. Asli Quran itu. Kita kembali ke Quran. Karena Allah menjamin dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dijamin oleh Allah barang siapa yang melakukan Al-Quran yakin selamat. Allah sudah menjamin. Kalau di apa tuh namanya di Islam itu kan katanya Tuhan menciptakan sesuatu kan pasti tidak ada yang sia-sia. Iya. Ada ya ayat yang mengatakan begitu. Iya, Ya. memang. Tuhan menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Tapi kenapa kemudian umat Islam begitu membenci dengan yang namanya anjing? Padahal di banyak kasus ya, anjing itu termasuk binatang yang sangat setia. Harusnya kan semua harus disayangi. Iya. Ini nyentuh aja nggak boleh. Itu kira-kira kenapa itu? Karena itu percaya dengan otak-atik orang, bukan Al-Quran. Yang mengharamkan anjing, yang mengatakan najis anjing mughalladho, ada najis mukhaffafa, ada najis mutawassito, itu kan madhab, bukan Al-Quran. Sedangkan era Al-Quran, Kanjeng Nabi dan madhab berapa ratus tahun, tolong dilihat. Itu kan hanya otak-atik. Dia jijik dengan anjing, jadi nggak mau pegang anjing. Apa kalau pegang anjing langsung sakit? Apa dampaknya mau pegang anjing? Dia ciptaan Allah. Apapun fasilitas di dunia ini ya untuk kita, untuk manusia. Kembali ke Quran. Itu kan ucapan madhab. Iya, iya. Otak-atik. Mungkin barangkali yang dilarang itu anjing yang buduk gitu ya Pak ya. Yang menjijikkan menurut kita. Makanya kalau kita nggak mau pegang anjing, ya kita aja yang haram. Jangan mengharamkan, jangan menghukumi untuk orang lain. Akhirnya anjing masuk ke kaum fanatik agamis, langsung dibunuh. Dia itu punya hak hidup. Iya. Yang boleh dibunuh kan nyamuk, yang bisa membuat kita sakit, ular yang membahayakan. Kalau anjingnya jinak, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Allah memberikan fasilitas anjing mudah dilatih, melacak korban. Banyak sekali kegunaan anjing. Kasihan anjing didiskriminasi. Itu hadis najis mughalladho. Tolong carikan ayatnya bahwa anjing adalah najis, tidak boleh disentuh dan harus dibasuh 7 kali. Yang terakhir dengan debu. Itu mana Al-Qur'annya? Kalau saya berpegang pada Al-Qur'an. Di awal tadi belum dijelaskan tuh kan sebenarnya kalau kita belajar tasawuf ada 4 level, ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Pemahamannya bagaimana? Nah, kan tadi saya bilang syariat itu kehidupan, tata cara kehidupan kita di dunia. Iya. Raih dunia sepenuhnya. Orang itu nggak boleh malas. Kita raih dunia, kita hadapi dunia, itulah bersyariat. Hakikatnya sadar dengan hasil usaha kita, itu hakikat, nggak sulit. Belajar syariat, hakikat itu sama sekali nggak sulit. Yang mempersulit itu otaknya sendiri. Apa nggak torikot dulu gitu Mbak, seperti orang-orang Torikot kan jalan. Makanya dengan adanya torikot inilah yang mempersulit. Mencari jalan. Dengan jalan meditasi, dengan jalan semedi, dengan jalan puasa, yang mana di Al-Quran nggak ada. Kalau syariat itu ya kita semangat hidup di dunia. Hakikatnya saya sudah bekerja keras tapi masih diberikan miskin. Sadar memang Allah menjata kita menjadi orang miskin. Itulah hakikat, sadar, kembalikan ke Allah, itu hakikat. Makrifat itu teliti. Makrifat bukan 7 hari sebelum datang sudah mengetahui, bukan.
Baca hatimu, teliti hatimu. Bersyukur apa enggak? Ucapannya, hatinya jujur ke Allah apa enggak? Itulah makrifat, mengetahui dirinya sendiri, itu loh makrifat. Makrifat bahasa Arab artinya apa? Mengetahui. Enggak sulit. Ke Allah itu sama sekali enggak sulit. Dipersulit dengan thariqat, jalan. Bingung manusia ini. Makanya saya mengajak, sesungguhnya yang Maha Kuasa itu sangat mudah sekali. Tidak perlu harus pandai membaca Al-Quran. Sangat mudah untuk menghadap yang kuasa, itu sangat mudah. Jangan dipersulit. Oke. Kemudian gini Mbak, kan kita hidup di dunia ya, nanti ada akhirat begitu kan. Kalau misalnya kita boleh jujur nih, penting mana sih sebenarnya dunia atau akhirat? Kan pasti ada yang jawaban penting dunia, penting akhirat, bahkan penting keduanya. Nah, jenengan melihat itu bagaimana? Ya sama pentingnya. Kita diberikan hidup oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa di dunia. Ya bertahan hidup di dunia penting. Kita diberikan keturunan, ya kita bertanggung jawab dengan keturunan kita. Akhirat mengikuti sadar kita, hanya mengikuti sadar itu aja sudah. Itu sudah menuju akhirat, sadar dengan apa yang diberikan oleh Allah dan menerima dengan ikhlas, itu sudah otomatis menuju akhirat. Kan gampang. Jadi kalau kita tidak terima berarti kita kufur, kalau kita terima itulah iman. Simpel ke Allah. Nah, jadi ya kita di dunia kok nggak mau dunia, katanya tasawuf. Mana ada? Tasawuf itu kan nggak mau dunia. Maksudnya tasawuf nggak mau dunia itu jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Kembalikan semua kenikmatan itu dari Yang Maha Kuasa. Itu sudah tasawuf. Bukannya malas bekerja, nggak mau dunia, tidur, wiritan tidur aja, itu bukan tasawuf tapi tasrawuf. Waktunya bekerja, waktunya mencari rezeki, tidur, baru bangun, itu bukan tasawuf tapi tasrawuf. Ketek. Bisa diterima Mas? Oke. Kalau kemudian caranya mengawali untuk kenal sama Allah itu bagaimana, Bang? Cara mengenali ke Allah, ke Yang Maha Kuasa, satu, ada niat. Kita ada niat. Niat yang tulus, jujur. Kalau orang Islam, ya Allah, saya ingin menghadap padamu. Nomor dua, jihad. Kita cari pembimbing yang betul-betul mengajak ke Yang Maha Kuasa, betul-betul yang mengajak ke Allah, dan yang kita ikuti berani disumpah. Kalau Anda saya ikuti, apa Anda bertanggung jawab dengan yang Anda ajarkan pada saya? Jadi kalau orang sudah dihadapkan dengan itu, yang mengajak berani sumpah setia ke Allah, demi Allah, kalau kamu mengikuti apa yang saya lakukan, kita bersaudara menuju Yang Kuasa, demi Allah kamu selamat. Itulah ulil amri. Padahal orang sekelas Cak Nun, Iya. Najib ya, itu tidak berani bertanggung jawab terhadap pengikut-pengikutnya, karena dia tidak mau menjadi penghalang antara pengikutnya ya dengan Rasulullah dan Allah secara langsung. Iya. Nah, berarti kan orang mengenal Allah itu sebenarnya kita sudah dikasih akal, kita sudah dikasih hati, kan cukup bah sebenarnya. Rasulullah pun juga melakukan hal yang sama. Siapa yang ngajarin Rasulullah? Nah, kalau Rasulullah bisa diajarin Allah secara langsung, berarti setiap manusia pengikutnya bisa dong diajari Allah secara langsung. Idealnya kan begitu. Iya. Kalau saya nggak menyebutkan nama seseorang, kita pada kapasitas kita masing-masing dan bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan dan yang kita ajarkan masing-masing.
Kalau memang beliau berkata begitu, itu hak dia. Dan saya berkata begini, demi Allah bertanggung jawab dengan yang saya ucapkan. Iya. Nah, selanjutnya, gimana tadi pertanyaan selanjutnya, lupa. Allah? Iya kan, kayak Rasulullah gitu kan. Iya. Iya kan? Rasulullah kan hanya jalan Al-Quran. Memang Rasulullah nggak ada guru, tapi dia menjadi jalannya Al-Quran, dan Al-Quran disalurkan, disampaikan waktu itu ke umat manusia, ke sahabat. Masa semua orang harus jadi Rasulullah? Jadi Allah hanya mengangkat Rasulullah satu orang untuk kita. Kita itu hanya mencontoh kelakuan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.